Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan Ibu meminta maaf sebelumnya terkait pembelajaran kita yang kurang efektif selama ini. Sudah jalan hampir 2 bulan, tetapi Ibu baru sadar kemarin bahwa pembelajaran kita selama ini tidak efektif. Untuk itu, mulai pertemuan minggu ini dan seterusnya, insya Allah Ibu akan berikan video pembelajaran terus sesuai dengan edaran kompetensi inti dan kompetensi dasar yang baru. Untuk matematika peminatan kelas 11 itu hanya satu bab atau hanya satu materi, yaitu persamaan trigonometri. Persamaan trigonometri yang dimaksud itu persamaan sinus, persamaan kosinus, persamaan tangan, dan bentuk yang a cos X ditambah b sin X sama dengan C. Tapi jika nanti ada kesempatan ataupun ada waktu, kita akan membahas sedikit tentang jumlah dan selisih dua sudut, di mana itu menjadi materi prasyarat nanti pada saat kelas 3. Kalau ada waktu nanti kita lanjutkan, dan kalaupun ada waktu lagi kita akan membahas tentang lingkaran sedikit. Tapi yang paling penting adalah materi yang sesuai dengan kompetensi dasar yang harus kita selesaikan, yaitu persamaan trigonometri. Nah, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu persamaan trigonometri dasar. Berarti persamaan sinus, persamaan kosinus, dan persamaan tangan. Di buku kalian sudah dilihatkan, yaitu ada persamaan sinus. Nah, bisa kalian lihat sesuai dengan video, sesuai dengan slide yang di sini. Sin X sama dengan sin theta. Jadi untuk persamaan sinus itu ya, sin X sama dengan sin theta. Harus kita ubah ke sini dulu. Nah, nanti akan mendapatkan dua bentuk, yaitu X1 dan X2. X1 itu theta ditambah K dikali 360 derajat, X2 itu 180 derajat dikurang theta ditambah K dikali 360 derajat. Kenapa tercipta rumus persamaan ini nanti akan kita bahas. Nah, untuk persamaan sinus itu lebih ringkas lagi, yaitu cuma X-nya itu X plus minus ya. Jadi X1 itu theta, X2 nanti min theta. Untuk K ini bilangan bulat ya, konstanta. Namanya bilangan bulat berarti bisa negatif, bisa positif. Nah, untuk sinus dan kosinus itu sama-sama dia K-nya dikali 360 derajat. Kenapa K-nya dikali 360 derajat? Karena coba ingat lagi, untuk grafik sinus itu dia seperti ini ya. Untuk grafik kosinus dia periodenya juga 360 derajat. Nah, kenapa jadi tangan beda sendiri? Tangan itu K dikali 180 derajat. Ingat gambar dari tangan, dia cuma sampai sini saja. Nah, di sini garis putus-putus. Kenapa jadi garis-garis putus-putus? Kalau dalam pembelajaran matematika, artinya dia tidak akan pernah mendekati di sini. Nah, ini nilainya itu 180. Nilai sudutnya itu 180. Jadi, ketika tangan itu bernilai 0, 180 ataupun 360, dia tidak ada nilainya, artinya atau tidak terdefinisi. Nah, makanya kenapa tangan itu K-nya cuma dikali 180 derajat. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas satu-satu.
Yang pertama yang akan kita bahas adalah persamaan sinus dulu. Nah, ingat, pada materi trigonometri kelas 1, lingkaran terbagi menjadi 4 bagian, ya, atau 4 kuadran ya, 4 kuadran. Lingkaran terbagi menjadi 4 kuadran, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, setiap kuadran, ya, nilai trigonometri, kalau ibu bilang nilai trigonometri berarti nilai sinus, nilai kosinus, ataupun nilai tangan ya. Nilai trigonometri setiap kuadran itu berbeda-beda. Untuk sinus, dia bernilai positif jika di kuadran berapa? Masih ingat? Semua sindikat tangan kosong. Semua sindikat tangan kosong. Ayo. Kuadran 1 yang bernilai positif itu semua, artinya sinus, kosinus, tangan. Kuadran 2 itu cuma sinus dan kebalikannya, kebalikan sinus itu kosekan. Kuadran 3 yang bernilai positif adalah si tangan. Kuadran 4 yang bernilai positif adalah kos. Semua sindikat tangan kosong. Nah, ingat, karena sinus itu bernilai positif di kuadran 1 dan kuadran 2, makanya terciptalah 2 persamaan tadi. Apa yang pertama? Yang pertama ini theta. Pada kuadran 1 itu cuma theta saja. Kenapa jadi theta saja? Karena di sini di kuadran 1 itu dimulai dari 0. Sudutnya itu dimulai dari 0. Di sini 0. Terus di sini 180. Ya. Di sini 90. Di sini 270. Nah, pada kuadran 1 dia cuma theta karena apa? Dimulai dari 0, makanya theta. Nah, sinus bernilai positif di kuadran 1 dan kuadran 2. Karena kuadran 2, makanya sampai di 180 dikurang theta. Dari mana itu? Ingat lagi tentang materi relasi sudut. Ya. Sinus theta sama dengan sinus 180 derajat dikurang theta. Silakan dibuka lagi materi relasi sudut pada kelas 1 kemarin. Nah, karena bernilai positif di kuadran 1 dan kuadran 2, maka ada 2 X. Yang pertama X1 ini di kuadran 1, nilai positif di kuadran 1. X2-nya nilai positif di kuadran 2, ya. Nah, jadi X1 ini di kuadran 1, X2 di kuadran 2. Itu ya. Kita langsung ke contoh. Karena rumus yang ini kalau tidak kita terapkan di contoh, kalian juga akan bingung. Kita contoh yang pertama, yaitu di halaman 6. Di situ ada soal. Kalian diminta untuk menentukan himpunan penyelesaian dari sinus X ditambah 1/2 akar 3 sama dengan 0. Batasnya ingat batas loh ya. Batasnya 0 sampai 360 derajat. Penyelesaiannya kita harus membuat sesuai dengan yang rumusnya, yaitu sinus theta, sin theta, sin X sama dengan sin theta. Nah, kita harus membuat seperti itu. Semua persamaan trigonometri harus kita buat menjadi bentuk ini. Sin X sama dengan sin theta.
Nah, langkah pertama kan kita pindah setengah akar 3 ke sebelah kanan, jadinya negatif setengah akar 3. Nah, negatif setengah akar 3 itu berapa sudutnya? Sinus X sama dengan negatif setengah akar 3. Jadi, sinus berapa yang hasilnya adalah negatif setengah akar 3. Ingat, kuadran 1 dan 2 itu positif. Berarti di kuadran 3. Nah, Ibu minta kalian ingat nilai perbandingan trigonometri dari 0 derajat sampai 360 derajat. Karena jika kalian tidak ingat nilainya, kalian akan kesulitan menentukan theta ini. Kalian akan kesulitan untuk menentukan 240 derajatnya itu dari mana. Seperti itu. Jadi Ibu minta kalian ingat 0 sampai 360 derajat itu ya. Karena negatif setengah akar 3 itu sama dengan sinus 240 derajat, berarti kita sudah mendapatkan tetanya yaitu 240 derajat. Nah, karena sudah mendapatkan nilai tetanya, kita langsung masukkan ke X1-nya dulu. X1 dulu, X2-nya nanti. X1 dulu, yaitu X1 sama dengan theta, tetanya kan 240 derajat, ditambah K dikali 360 derajat. Nah, K, untuk nilai K ini, kalian bebas memasukkan angka berapapun. Ya, kalian bebas memasukkan angka berapapun, asalkan dia bilangan bulat. Tapi, karena di sini kita ada batas ini, batasnya 0 sampai 360 derajat, jadi kita kira-kira mana nih nilai K yang memenuhi 0 sampai 360 derajat. Kita coba misalkan lah K-nya itu sama dengan 1. Wah, kelebihan berarti ya. 240 derajat ditambah 360 derajat. Berarti jangan. Kita coba min 1 dulu. Nah, min 1. Oh, negatif nanti hasil sudutnya. Sedangkan di sini kita batasnya itu dari 0. Berarti enggak. Makanya kita coba 0 dulu. K-nya itu 0. Ya. Ketika K-nya 0, X1-nya kita dapat 240 derajat. Nah, setelah 0 berapa nih? Negatif 1 tadi nggak mungkin. 1 Bang coba. Ketika dikalikan 1, oh hasilnya 600 derajat. Karena K sama dengan 1 ini sudah hasilnya 600 derajat, ini kan melebihi 360 derajat nih, nggak usah diteruskan. Jadi cukup K sampai K sama dengan 1. Kita lanjutkan ke X2. Nah, kuncinya di sini. X2 ini kan X2 itu 180 derajat dikurang theta. Tetanya tadi 240 derajat. Kita operasikan dulu, dapatlah X2-nya itu negatif 60 derajat. Ya, negatif 60 derajat ditambah, nah K-nya ini kita coba. Kalau misalkan K-nya negatif 1, oh nggak mungkin makin negatif. Sedangkan batasnya itu 0. Nggak usah dicari. Langsung kita coba K-nya sama dengan 0, hasilnya negatif 60. Kalau K-nya sama dengan 1, hasilnya 300 derajat. Bu, perlukah kita sampai K sama dengan 2? Coba aja, kalau K itu sama dengan 2 kan sudah 720 derajat nih. Lebih banget kan? Jadi nggak perlu dicari. Berarti kesimpulannya, jadi kalau yang ditanyakan disuruh diminta untuk menentukan himpunan penyelesaian. Tapi batasnya itu 0 sampai 360 derajat. Berarti kita ambil yang di antara 0 sampai 360 derajat. Berapa? Nih, 240 sama, nah berarti kan kita ambil yang ini 240 derajat sama 300 derajat. Nah, jadi himpunan penyelesaian dari sin X sama ditambah setengah akar 3 sama dengan 0 dengan batas 0 sampai 360 derajat adalah 240 derajat dan 300 derajat. Nah, ini untuk contoh 1 itu agak enak saja. Nah, kita langsung ke contoh 2 saja, di mana contoh 2 yang ada ini yaitu soalnya
tentukan himpunan penyelesaian dari sin 5x ditambah sin 5x sama dengan negatif setengah akar 2. Nah, sama seperti menyelesaikan contoh soal nomor 1 tadi, kalian harus mencari nilai tetanya. Nilai teta. Sin 5x sama dengan negatif setengah akar 2. Ya. Sin berapa yang hasilnya itu negatif setengah akar 2? Oh, sekalinya sin 225. Nah, berarti kita dapat tetanya berapa? Tetanya 225 derajat. Nah, kalau misalkan ada ditanya, Bu, kan 5x. Nah, nggak apa-apa. 5x-nya itu jangan diherani dulu. Yang pasti kita harus mencari nilai sin berapa. Sudutnya ya, sudutnya. Sin sudutnya berapa yang hasilnya negatif setengah akar 2. Oh, berarti kita dapat tetanya itu 225 derajat. Nah, kuncinya untuk sudut yang bukan tunggal. Kalau tadi kan cuma x, yang ini 5x, kan nggak tunggal. Kuncinya adalah kalian buat seperti ini. Jadi bukan x1, tapi 5x1. 5x1 sama dengan 225 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Kalian selesaikan. Karena di sini ada 5 dikali x1, kita 5 perkalian pindah menjadi pembagian. Berarti sebelah kanan kita bagi dengan 5. Sebelah kanan kita bagi dengan 5. 225 dibagi 5, 360 derajatnya harus dibagi 5 juga. Jadi nggak boleh cuma satu aja yang dibagi 5. Jadi semuanya harus dibagi dengan 5. Dapatlah x1-nya itu negatif 45 derajat. Dapatlah x1-nya itu berapa nih? 45 derajat dikali K ditambah 72. Dapatlah x1 sama dengan 45 derajat ditambah K dikali 72 derajat ya. Jadi karena di sini ada 5x1, untuk mencari x1 saja sebelah kanan harus dibagi dengan 5. Kalau misalkan di sini 3, misalkan 3x1, sebelah kanan berarti nanti harus dibagi 3. Ingat itu ya. Dapatlah x1 sama dengan 45 derajat ditambah K dikali 72 derajat. Nah, untuk menentukan nilai K-nya tadi, kalian coba aja dulu dari negatif 1. Apakah ketika K-nya itu dimasukkan negatif 1, itu hasilnya sesuai dengan batas yang ada. Jadi kita acuannya ke batas ini. Kalau misalkan K-nya negatif 1 kok masih masuk di batas, coba lagi K negatif 2. Kalau K negatif 2 itu masih masuk batas, coba lagi K negatif 3. Jadi kalian tidak mencoba lagi nilai K selanjutnya ketika kalian memasukkan nilai K itu tidak pada batas. Jadi kalau misalkan kalian sudah mencoba K negatif 2 kok di luar batas, ya sudah nggak usah dilanjutkan. Gitu aja. Kita coba K sama dengan 0. Kalau K sama dengan 0 hasilnya x1 45 derajat. Setelah itu kita coba lagi K sama dengan 1. K sama dengan 1 berapa hasilnya? 117 derajat. Nah, kenapa harusnya kita lanjutkan lagi K sama dengan 2? Ketika coba kalian kerjakan ketika K itu sama dengan 2, hasilnya berapa? Oh, hasilnya lebih dari batas, yaitu lebih dari batas 180 derajat, berarti nggak usah gitu aja. Nah, untuk yang X2 sama, karena tadi 5x2 ya, berarti sebelah kanan harus dibagi 5. Kalau ditanya, Bu, kenapa sih nggak langsung 225, misalkan 225 dibagi 5 langsung, Bu. Jadi kan langsung dapat tetanya itu. Nggak boleh. Ini tidak boleh.
Ya. Jadi kalau di sini sudutnya 5x, berarti kita 5x1 dan 5x2. Nggak boleh sudut theta yang awal ini langsung kita bagi 5, terus kita nanti kurangkan ke sini, nggak boleh. Ketika kalian membagi 225 derajat ini dengan 5, terus nanti kalian masukkan ke x2 sini, kalian akan mendapatkan hasil yang salah. Jadi kalau di sini 5x berarti 5x1 dan 5x2. Kalau di sini 3x berarti 3x1 dan 3x2. Ya. Jangan dibagi dulu tetanya, tapi membaginya itu ketika sudah dimasukkan ke x1 ataupun ke x2. Tuh. Kita lanjut. Berarti 5x2 sama dengan 180 derajat dikurang 225 derajat ditambah K3 dikali 360 derajat. Kita operasikan, didapatlah 5x2 sama dengan negatif 45 derajat ditambah K dikali 360 derajat, dan hasilnya adalah x2 sama dengan negatif 9 derajat ditambah K dikali 72 derajat. Kenapa ini negatif 9? Karena ingat sebelah, karena ini masih 5x2, berarti sebelah kanan harus dibagi dengan 5, semuanya harus dibagi dengan 5. Nah, kita coba untuk K-nya sama dengan 1. Kalau ditanya, Bu, kenapa nggak dari 0? Coba kalau kalian masukkan K-nya itu 0. Negatif kan? Negatif tidak masuk ke batas, makanya nggak usah. K sama dengan 1 yaitu 63 derajat. K sama dengan 2 itu 135 derajat. K sama dengan 3 207 derajat. Untuk menentukan himpunan penyelesaiannya yang mana saja, lihat di batasnya. Oh, batasnya 0 sampai 180 derajat. Berarti yang kita ambil adalah yang di antara 0 sampai 180 derajat. Berarti ini 45 derajat, 117 derajat, 63 derajat, dan 135 derajat. Dapatlah 4. 207 nggak diambil? Enggak, karena lebih dari 180 derajat. Tuh. Contoh ketiga, silakan diingat kembali bahwa jangan langsung membagi theta yang 225 derajat ini dengan 5, nggak boleh. Kalian harus menjadikan 5x1 dan atau 5x2 dulu. Ya. Kita ke contoh soal yang bentuk ketiga. Jadi, untuk persamaan sinus ini akan Ibu jelaskan secara detail bagaimana untuk mendapatkan x1 dan x2-nya. Karena ketika sinus untuk persamaan sinus ini kalian paham untuk mendapatkan nilai x1 dan x2, persamaan kosinus, tangen, dan bentuk a cos x ditambah b sin x sama dengan c nanti, kalian cuma mengikuti saja. Karena yang paling penting adalah di sini, konsep ini. Konsep mendapatkan x1-nya ini. Karena kalau kalian langsung membagi theta ini 225 derajat dengan 5, kacau. Jawaban yang akan kalian dapat itu tidak sesuai gitu. Kalau mau lebih memastikan jawaban kamu benar atau enggak, coba masukkan ini. Coba masukkan yang ini ke dalam soal. Benar enggak gitu? Misalkan sin 5, x-nya kita coba 45 derajat, berarti sin 5 dikali 45 derajat itu 225. Benar nggak? Negatif setengah akar 2. Oh, benar. Kita coba lagi yang 135 derajat. Sin 5 dikali 135 derajat. Benar nggak hasilnya negatif setengah akar 2? Oh, benar aja. Seperti itu. Kalau mau untuk memastikan lagi, silakan ini himpunan penyelesaiannya masukkan ke soal. Kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Kalau sebelum-sebelumnya itu cuma sin x, sin 5x. Nah, ini gabungan. Ada gabungan variabel dan sudut. Ya. Jadi sin 2x dikurang 30 derajat sama dengan setengah. Batasnya ini, batasnya negatif 180 derajat sampai 180 derajat. Jadi kalau ditanya, Bu, batasnya boleh negatif? Kan boleh, terserah soalnya. Apakah nanti soalnya itu dari negatif 720 derajat? Ya nggak apa-apa.
Tapi jarang, biasanya sih 0 sampai berapa gitu. Nah, caranya seperti tadi. Sama dengan, ini sudah sebelah kanan sudah berbentuk. Berarti sebelah kiri itu untuk trigonometri, sin. Sebelah kanan itu untuk akah. Sudah. Berarti kita lagi mencari ini. Setengah. Sin berapa yang menghasilkan setengah? Ingat. Sin berapa yang hasilnya setengah? Sin 30. Berarti dapatlah tetanya itu 30 derajat. Dapat tetanya itu 30 derajat. Kalau sudah dapat teta, jangan langsung kalian operasikan ini. Jangan langsung 2x dikurang 30 derajat sama dengan 30 derajat. Nggak boleh. Harus satu-satu. Seperti tadi, yaitu kita cari x1-nya dulu. 2x kita ubah jadinya 2x1 dikurang 30 derajat sama dengan tetanya tadi berapa? Tetanya 30 derajat. Ditambah k dikali 360 derajat. Jadi, kalau sudah dapat, kalau persamaan trigonometri itu kan sin x sama dengan sin theta. Nah, ini sin x sama dengan sin theta. Kita ubah jadinya kan x1, nih ini x1 sama dengan theta ditambah k dikali 360 derajat. Nah, operasikan nih. Jadinya seperti ini. 2x1 sama dengan 60 derajat. 60 derajat tuh dari mana? Dari 30 derajat yang ini dengan negatif 30 derajat kalau pindah menjadi positif. 30 tambah 30 sama dengan 60. Kalau sudah, karena di sini 2x1, berarti untuk mendapatkan x1 sebelah kanan kita bagi 2. Semua kita bagi 2 ya, bukan cuma sudut yang awal ini, yang 60 ini aja enggak. Misalkan 60 bagi 2 30 derajat itu saja enggak, tapi 60 bagi 2 itu 30 derajat, 360 derajat bagi 2 itu 180 derajat. Langsung kita coba nilaikannya dari negatif 1. Kenapa dari negatif 1? Ya kita coba aja dulu gitu. Kalau misalkan kan di sini negatif 180 derajat nih. Berarti ada kemungkinan k-nya itu negatif. Kalau kalian, makanya untuk mencoba k negatif itu coba aja dulu dari 1. Dari negatif 1, maaf. Dari negatif 1 dulu, coba. Kalau negatif 1 itu masih termasuk di dalam batas, coba negatif 2. Kalau negatif 2 itu tidak dalam batas, ya sudah, negatif 2 nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Kalaupun ditulis itu juga nggak apa-apa. K-nya itu negatif 1, karena ketika K sama dengan negatif 2 itu tidak di dalam batas negatif 180 derajat, makanya tidak ibu tuliskan. Untuk K sama dengan negatif 1, X1-nya didapat negatif 150 derajat. Untuk K sama dengan 0 didapatkan nilai X-nya itu 30 derajat. Untuk K sama dengan 1 didapatkan nilai X-nya itu 210 derajat. Kenapa enggak K sama dengan 2 juga, Bu? Ketika K sama dengan 2, dia lebih dari 180 derajat, makanya tidak ibu tulis. Kalau kalian mau mengerjakan dari negatif 2 sampai 2, terus ditulis di sini nggak apa-apa. Karena yang penting nanti kesimpulannya. X1 sudah kita selesaikan, kita coba X2-nya. Sama, kita coba 2x2 dikurang 30 derajat. Tadi 180 derajat dikurang theta, kita operasikan. Didapatlah x2 sama dengan 90 derajat ditambah k dikali 180 derajat. Untuk kenapa didapat x2 yang ini, kalian sambil dihitung ya di kertas. Sambil dihitung, sambil mencatat. Jadi mendengarkan video ibu, penjelasan ibu sambil kalian, kalau sudah dengarkan penjelasan ibu, nanti dicoba di buku. Nah, untuk X2, K-nya dimulai dari negatif 1. Kenapa enggak K dari negatif 2, Bu? Coba kalau misalkan K negatif 2 itu sudah mendapatkan negatif 360 derajat. Lebih dari negatif 180 derajat, makanya tidak ibu tulis. Untuk K negatif 1, X2 didapat negatif 90 derajat.
K sama dengan 0, X2 didapat 90 derajat, K sama dengan 1, X2 nya didapat 270 derajat. Nah, kesimpulannya ya, untuk persamaan trigonometri ini wajib ada kesimpulan. Jika tidak ada kesimpulan, poin yang kalian dapat itu kurang. Karena apa? Ketika kalian mencoba nilai K itu dari misalkanlah dari negatif 2 sampai 2, itu kan cuma pengerjaannya aja. Nah, sedangkan yang ditanyakan itu himpunan penyelesaian. Masa iya ibu harus mencontohi satu-satu untuk menentukan mana yang himpunan penyelesaian atau bukan? Makanya kesimpulan itu wajib ada. Jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah ini. Mana yang batasnya itu sesuai dari negatif 180 derajat sampai 180 derajat. Negatif 150 derajat, oh termasuk. 30 derajat masuk. 210 lebih, enggak. Negatif 90 masuk. 90 derajat masuk. 270 lebih. Berarti didapatlah pertama yaitu negatif 150 derajat, negatif 90 derajat, 30 derajat, dan 90 derajat ya. Nah, untuk tipe-tipe soal yang paling utama adalah ada 3 bentuk ini. Yang pertama itu sin X, sudut tunggal. Yang kedua itu variabelnya tidak tunggal, yaitu sin 5X tadi. Dan yang ketiga adalah variabel dengan sudut. Nah, kuncinya adalah yang ini. Jangan langsung mengurangkan theta dengan, jangan langsung mengoperasikan theta yang kita dapat ini, yang 30 derajat ini, dengan 2X dikurang 30 ataupun sebelum-sebelumnya. Kalian harus mengubah ini menjadi menjadi X1 dulu, baru boleh dioperasikan dengan theta yang didapat. Pokoknya harus seperti ini. Kalau tidak seperti ini, kalian akan mendapatkan sudut yang salah, seperti pekerjaan kalian. Makanya ibu lumayan kaget karena dari 30 siswa tidak ada yang sesuai dengan buku. Makanya ini inisiatif ibu untuk membuat video pembelajaran. Pokoknya ya, kalau sudah dapat sin, kalau sudah dapat dari sini, ya, kita ganti saja. Kalau sudah sampai langkah yang di sini, kalian tinggal mengubah X yang ada dengan X1 atau X2. Sesuaikan saja. Untuk awal-awal kalian pasti bingung, tapi silakan dipahami video yang ini. Memahaminya itu tidak cukup sekali melihat sambilan. Jadi, pahami dulu contoh pertama. Kalau contoh pertama itu sudah lumayan paham, lanjut ke contoh kedua. Kalau contoh kedua itu sudah lumayan paham, coba kerjakan dulu. Jika sudah sesuai dengan video pembelajaran ini, bisa kalian pahami contoh ketiga, contoh nomor 3 ini. Kalau sudah lumayan paham, silahkan dicoba di buku catatan. Terus bandingkan sama atau enggak. Kalau sama, berarti konsep kalian itu sudah dapat. Tapi ketika ada menemukan perbedaan, berarti ada miss di mana ada yang hilang. Ya. Untuk persamaan sinus cukup sampai di sini. 3 soal ini sudah merangkum ataupun menjadi bekal kalian untuk materi selanjutnya. Jadi untuk minggu ini kita cuma akan membahas materi ini. Apakah ada tugas soal atau tidak, itu kita lihat di diskusi di grup Telegram saja. Kalau memungkinkan itu ada tugas sebagai latihan kalian, kalau tidak berarti minggu depan atau bagaimana, itu kita lihat nanti saja. Nah, cukup sekian dari ibu. Silakan dipahami video yang ada. Jangan tergesa-gesa, memahaminya itu bertahap. Jangan langsung ketiganya langsung dipahami, nggak usah. Contoh yang pertama dulu, kalau sudah contoh yang kedua, kalau sudah contoh yang ketiga. Ya. Cukup sekian dari ibu. Salah khilaf ibu mohon maaf. Ibu akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.